Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu guru penguji. Perkenalkan, saya Esti Purnamasari dari SMA Kristen Satyawacana Salatiga, mahasiswi PPG Daljab kategori 2 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan layanan konseling individu dengan pendekatan behavior, teknik karir CEP, dan Krumboltz LTCC Hepentance. Berikut tayangannya. Oke, selamat sore Joy. Selamat sore Bu. Oke, kan habis rapat jadinya kita bisanya sekarang ya. Iya. Oke. Joy, sebelum kita mulai sesi konselingnya membahas apa yang Joy chatkan ke Bu Esti, kita mulai dalam doa dulu ya. Oke Bu. Yuk, mari kita berdoa. Amin. Amin. Oke Joy, sudah pernah konseling belum? Sebelumnya belum. Belum ya. Dari SMP SMA belum ya? SMP SMA belum, ini baru yang pertama. Ini. Oke. Iya. Karena baru pertama, jadi Bu Esti mau jelasin ya. Nah, konseling individu ini merupakan bagian dari layanan bimbingan konseling. Di konseling individu nanti ini arahnya gini ya. Yang pertama kita mengeksplor masalahnya Joy, lalu kita menetapkan dari tujuannya, lalu menetapkan solusinya, lalu terminasi atau pengakhiran. Jadi itu empat itu dalam hari ini gitu ya. Di sini dalam konseling itu ada asasnya. Asas itu seperti ada rahasia, jadi rahasia Joy cerita ke Bu Esti akan aman. Yang kedua, Joy harus terbuka, jadi apa adanya aja, jangan ditutupi. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke. Lalu kita akan ada dua sesi. Sesi satu nanti ini, nanti sesi dua dilanjut jam setelah istirahat. Nanti akan ada istirahat sebentar ya Joy, untuk Joy istirahat. Lalu nanti ada sesi kedua. Begitu. Sudah siap melakukan konseling? Siap. Oke. Ya, harus siap dong. Harus siap ya, harus kita selesaikan ya, karena Joy sudah kelas 12. Oke. Nah Joy, sekarang kita ke tahap selanjutnya ya. Coba ceritakan lagi. Kemarin kan Joy WA Bu Esti nih, mau cerita tentang mencari solusi tentang karir kedepannya setelah SMA. Ya, coba ceritakan apa sih yang menjadi kebingunganmu, kearjenanmu, kegelisahanmu tentang hal ini. Ya, kalau soal kemarin itu memang aku lagi kayak di fase down-downnya banget sih Bu, karena kayak dari semua yang aku ini ada yang bikin aku bingung. Aku pengen kuliah, tapi kuliahku ini apa? Soalnya banyak yang aku mau jadi banyak hal sih Bu. Nah, tapi kayak sejauh ini aku belum dapat yang tetap gitu. Belum dapat yang tetap, aku bingung, dan faktor-faktor apa ya, omongan-omongan lainnya lah yang kayak kamu bagusnya begini, bagusnya begitu, jadinya kan makin galau. Makanya kayak ini, makanya aku ngechat Ibu. Gitu Bu. Oke. Sekarang Bu Esti tanya, kalau menurut orang tua Joy, bagaimana? Maksudnya kayak pendapatnya apa dari papa dulu misalnya? Pendapat untuk masuk kuliahnya dulu. Kalau Bapak, secara apa ya, secara pandangan Bapak ya, secara pribadi ya, Bapak nggak mau maksa aku. Dia kayak yang penting kamu dikasih 3 pilihan, yaitu 3 pilihan dari orang tua, 3 kerjaan, yaitu guru, dokter, atau pendeta. Nah, kalau soal guru pasti masih bisa lah ya aku. Terus ada dokter. Kalau dokter nggak mungkin nggak mungkin, karena aku jurusan bahasa. Iya, masa dokter jurusan bahasa? Ya, tapi terus ada pendeta. Kalau pendeta sih, aku nggak ada pikiran untuk ini, tapi untuk pandangannya Bapak, itu idealnya seorang pendeta itu laki-laki, sedangkan aku sendiri kan perempuan. Jadi ya seperti itulah Bu. Itu makanya kayak secara ringkas ya Bapak nggak peduli aku jadi apa, yang penting memenuhi tiga hal ini, salah satu dari 3 hal itu sih. Oke. Kalau dari mama ya dia sama. Nah, dan juga dia memang sama sependapat dengan Bapak. Kamu ya pilih antara 3 itu, yang penting dokter dan pendeta kamu nggak bisa. Jadi ya memang kamu jadi guru aja, gitu. Guru atau dosen lah gitu. Dan mereka berdua memang kayak kasih aku apa ya, kayak dorong aku, kamu jadi dosen juga bagus sih gitu. Oke.
sudah diarahkan ya berarti ya. Udah diarahkan. Oke. Kalau papa mama intinya kalau nggak pendeta, guru, dokter. Tapi Iya. kalau menurut Joy, dokter nggak mungkin ya, Iya. karena dari bahasa mesti ketinggalan materi dari anak-anak IPA ya. Iya, Bu. Dari teman-teman punya pendapat lain nggak yang membuat kamu jadi galau gitu? Teman-teman memang punya, mungkin untuk soal cita-cita mereka punya pendapat, yaitu pendeta. Pendeta, karena di kelas tuh aku orangnya kayak suka bawa candaan menjadi serius dengan bahan Alkitab gitu. Berat ya kamu sama kamu? Berat ya, betul ya, gitu sih. Soalnya kayak kalau mereka buat salah itu makanya baca Alkitab kalau di pelajaran PAK kan. Dan kayak mereka memang kayak kamu cocok jadi pendeta sih Joy gitu. Tapi ya kembali lagi ke pandangan orang tua kan, kalau ya memang aku ini perempuan dan aku jadi pendeta itu nggak ideal gitu. Sebenarnya arahnya udah ada ya. Iya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kamu tuh suka mata pelajaran apa di sekolahan? Nilainya oke, kamu senang naik pelajaran itu? Kalau soal nilai yang oke, kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Ups. Kalau soal nilai yang oke, mungkin semuanya rata-rata aja sih. Tapi kamu suka mapel apa? Nah, mapel yang aku suka itu dari SD itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris sama yang kayak pas SMA aku suka pelajaran ini tuh PAK. Agama. Iya, agama. Bukan karena gurunya ganteng kan? Bukan, astaga. Kalau itu sih ya, itu yang lain. Itu yang lain. Cuman ya kalau PAK sih sebenarnya ya to be honest memang ada PPL yang gitu lah. Yang ganteng apa ya? good looking. Tapi saya nggak dapat kelasnya. Begitu. Aduh. Meleset Ya, ini meleset ya, tapi memang pelajaran yang aku suka pas SMA ini karena kayak bahan ajarannya itu PAK sih Bu. Jadi PAK sama bahasa Inggris. Oke, PAK sama bahasa Inggris yang kamu suka ya pelajarannya. Jadi kalau boleh diringkas dari orang tua dan teman-teman berpendapat kamu pendeta cocok nih gitu ya. Iya. Kalau dari orang tua ngarahin juga kamu ke guru aja atau ke dokter aja. Tapi faktanya dokter agak susah berat nih karena kan kamu dari bahasa dan kamu lebih sukanya bahasa kan, bahasa Iya. Inggris gitu ya dan agama. Oke. Oke Joy, berarti tadi kita sudah nge-explore ya, Joy juga sudah menyimpulkan, kita juga sudah menyimak ceritanya Joy. Dari sini kalau dapat disimpulkan, Joy itu sebenarnya talentanya, kesukaannya, pendapat dari orang tua dan orang-orang di sekelilingmu itu sebenarnya sinkron ya. Sinkron, maksudnya sesuai ya kan? Tetapi kamu kurang memahami diri aja, jadi kayak kurang mantap gitu. Bener nggak? Ya sih, ngerasa diri kurang mantap juga sih. Kurang mantap toh. Jadi kalau menurut teori konseling itu tuh cocoknya pakai pendekatan behavior, karir CEP, karir explore planning gitu. Jadi itu tujuan pendekatan itu untuk menata kita mau ke arah mana karirnya yang tepat buat kita. Lalu juga dibekali dengan teorinya Krumboltz yaitu LTCC Happen Tense. Jadi bekal-bekal yang akan kamu bawa untuk nanti persiapan menuju karir itu. Gitu. Jadi gimana? Bersedia tidak? Bersedia Bu. Bersedia ya. Kita ikuti alurnya ya. Ya, Bu. Oke, kalau gitu kita langsung ke tahap selanjutnya yaitu tahap solusi. Pada tahap ini kita akan membahas solusinya ya, solusi dari permasalahannya yang Joy alami, gitu ya, kebingungan karirnya dan memahami diri lebih lagi supaya karir yang dipilih itu mantap. Jadi kita kuliahnya juga happy, semangat kan gitu toh. Iya. Kan memang kalau kuliah tuh harus yang kita suka Joy, Iya. bukan yang ikut-ikutan teman, bukan yang pendapat orang tua boleh sih, tapi kalau kita nggak sesuai sebaiknya tidak dipaksa. Jadi supaya lekas selesai, supaya kita bertanggung jawab atas pilihan kita dan tidak menyalahkan orang tua. Gara-gara mama nih milikin aku ini, aku jadi kayak gini kan, jadi nggak selesai kan gitu. Menurutmu coba didalami potensi yang kamu miliki itu apa aja? Potensi. Ngomong-ngomong soal potensi, aku awalnya pilih jurusan bahasa itu karena memang aku suka bahasa Bu. Dan untuk soal pelajarinya, mama bilang kalau aku cepat belajar bahasa. Nah jadi kayak untuk ngomong-ngomong soal potensi yang aku rasa aku miliki ini,
ya kemampuan untuk cepat belajarnya untuk di bahasa ini. Itu. Ya kalau untuk secara keseluruhan yang aku apa ya seperti dalam potensinya banyak potensinya itu ya dalam belajar bahasa ini Bu. Jadi potensimu adalah kemampuan berbahasa. Iya Bu. Kalau tentang komunikasi, tentang verbal ya, kan tadi belajar tentang memahami bahasa. Iya, Bu. Terus kalau orang kan kadang pintar berbahasa, tapi nggak bisa nih komunikasinya jelek sama orang. Kalau menurutmu kamu gimana komunikasinya? Kalau soal komunikasi, ya jujur aja memang kayak jujur aja aku ini orangnya pemalu. Pemalu? Hah? Pemalu nyatanya malu-maluin. tapi ya di samping semua itu, kalau untuk soal komunikasi aku rate diriku mungkin 7 atau 6,5. 7 atau 6,5. Atas dasar apa? 6,5 10. Atas dasar kayak ya aku memang bisa ngomong. Aku bisa hadapi lawan bicaraku. Tapi kalau untuk soal bicara kadang aku ada rasa ciut gitu. Kayak memang aku tahu aku bisa bicara, tapi untuk soal komunikasi kalau aku udah males atau udah nggak mau berbicara dan mulai kemaluan datang ke aku menutupi rasa iniku ya kayak aku udah nggak mau bicara, kayak bicaraku akan singkat-singkat gitu. Secara komunikasi orang-orang pikir ih dia nggak mau bicara sama aku, tapi memang kenyataannya sebalik itu. Aku memang mau bicara, tapi perasaan yang ada di dalam diriku ini yang buat aku nggak mau berkomunikasi. Jadi ya 6,5 atau 7/10 itu ya karena begitu. Untuk soal bicara enggak sih? Ya kalau soal mood ya. Jadi kalau kamu lagi mood, kamu ngomong. Kalau kamu lagi nggak mood, kamu nggak ngomong kayak gitu. Kalau mood mungkin kayaknya mood nggak terlalu sih Bu. Cuman lebih ke kayak lawan bicaraku. Kamu melihat lawan bicaramu. Iya. Tergantung kalau komunikasi ya tergantung lawan bicaraku. Makanya sekarang ini aku sedang perbaiki diri sih untuk soal komunikasi. Apalagi kalau ya calon cita-citaku ya yang komunikasi mulu. Makanya ya harus perbaiki lah. Itu sih Bu. Ya moga aja rate-nya naik lah. Iya. Kalau Bu Esti menyimpulkan sih komunikasi kamu ya bagus, sopan, bagus. Kalau anak SMA itu kan kebanyakan labil ya, emosi gitu kan. Kalau misal dia nggak mood dia, apalagi anak zaman sekarang ya, dia berani melawan, membantah. Gitu. Kalau Joy itu masih mampu untuk mengontrol itu. Gitu. Jadi kamu tetap sopan, tetap ya walaupun diam misalnya ya, tapi kamu mampu untuk mengontrol itu. Lebih baik diam kan daripada keluar tapi menyakitkan hati. Gitu kan. Menurutku komunikasi Joy bagus. Aduh terima kasih Bu. Ya soal menyimpan ya memang lebih baik menyimpan dan sakit sendiri daripada aku keluarkan sakit semuanya itu kan Bu ya. Jadi begitulah. Benar. Jangan mengeluarkan sesuatu ketika kita marah. Jangan mengambil keputusan ya. Ketika kita marah terus kita langsung gitu kan melukai orang. Tapi kalau terlalu dipendam juga mental kita yang kena. Ya, untuk kita gede ya. Iya, kita gede, kita kuat. Iya, saya bagus, semangat aja. Yang penting kita tulus aja sama orang ya kan. Tetap baik, tulus ini udah bagus kok. Cuma kalau semisal tadi ya rasa malu ya. Mungkin semua orang mengalami itu deh. Jadi kadang pede, kadang juga ciut, insecure gitu ya. Malu, cuman itu normal sih. Itu. Lalu tentang tes psikotes kan kemarin sudah sempat ya ikut saya psikotes ya, kelas 11 ya. Lalu hasilnya keluar di kelas 12 awal. Ya 12 awal. Kelas 12 awal ya sudah keluar hasilnya. Bagaimana hasilnya? Ini ngomongin soal IQ juga ya? Oh ya, soal IQ semua hasil di psikotes. Soal IQ itu aku rata-rata IQ ku tuh rata-rata 94. Oke. 9. Verbalnya komunikasiku itu di tengah-tengah rata-rata. Iya. Rata-rata kalau untuk soal analisa aku juga tengah. Ini kemarin tuh malah banyak yang tengah-tengah sih. Semuanya hampir semua. Tuh, dan nggak ada yang sangat baik, hanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa ya itu. Pokoknya ada yang nggak di paling tinggi. Yang kayak dari setengah, dari rata-rata ini. Agak rendah dikit. Iya. Ada tengah, rendah sekali, tinggi sekali. Nah, itu. Kebanyakan ya yang di ini 1, 2, 3, 4 itu. Oke, kalau gitu terus kan ada toh rekomendasi jurusan kuliah ya di situ. Iya. Itu mana tertulis kemana? Tertulis sih Bu.
Kalau yang kemarin itu aku baca ilmu pendidikan. Oh, ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan sama satu bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Itu sih. Dua itu aja, Bu. Ilmu pendidikan dan bimbingan konseling. Wah, bisa itu loh. Ngikutin Jangan gue sih. Nanti jadi aja. lab ya. Kita lihat saja nanti. Jadi dua apa deh? Dua hidup ya. Bisa. Oke, Joy. Berarti dari psikotes tadi disimpulkan ilmu pendidikan dan bimbingan konseling. Iya. Berarti kamu punya jiwa mendidik tuh, sampai dua-duanya pendidikan itu. Iya, dulunya pendidikan. Benar. Berarti, nah kalau IQ 94 itu kan rata-rata. Rata-rata itu artinya adalah kamu mampu mengikuti seluruh rangkaian pelajaran. Iya. Kalau di bawah rata-rata itu harus kerja keras. Kalau pelajaran itu harus ekstra, harus les, harus apa. Jadi penangkapannya kurang. Tapi kamu mampu semuanya. Tapi ada juga nih yang 100 sampai 120 gitu. Iya. Penangkapnya cepat. Itu yang tingkat dewa sih banyak. Iya sih, Bu. Ada yang ngerti nggak yang di psikotes itu? Kalau ada lagi. Nah, kalau di psikotes yang aku ingat itu ada analisa sama daya ingat. Daya ingat ya. Ya, kemampuan mengingat atau apa ya itu. Ya pokoknya kayak di dua ini analisaku tuh rata-rata, mengingatku tuh yang di atas dikit. Di atas dikit. Jadi yang kayak mungkin di 4 bukan 5 yang nggak baik sekali bukan. Jadi lumayan ya daya ingatnya ya. Iya. Ya terkadang ya bisa ingat, kadang tidak ya. Tapi ya itu tergantung otakku aja sih. Tapi kalau peristiwa-peristiwa gitu kamu ingat jelas. Iya, peristiwa-peristiwa aku ingat jelas. Iya, kayak misal kalau peristiwa kan kadang kuwi lho wingi sing tak ceritani sing endi to habis Yang gitu. mana, iya. Karena saya lupa. Kalau Joy selalu ingat ya. Iya, untuk soal cerita dan pengalaman itu pasti aku ingat. Tapi kalau soal pelajaran entah mengapa, entah mengapa jadinya ya untuk soal rata-rata yang IQ ya semuanya bisa tapi just my luck aja sih, Iya, Bu. Keberuntungan aja sih. Kita udah bisa nyimpulin sebenarnya. Iya. Oh, coba kamu analisa. Jadi pertama dari orang tua nyuruhnya dek kamu tuh pendeta aja atau guru aja atau dokter gitu kan. Teman-teman bilang Joy kamu tuh pendeta aja gitu kan. Terus Joy sendiri mapelnya sukanya PAK sama bahasa ya toh. Terus kamu dari kecil suka bahasa. Terus hasil psikotesmu rata-rata tes penjuruannya atau request apa ya komentarnya ya apa sih namanya rekomendasinya bahasa ilmu pendidikan atau bimbingan konseling. Nah ngomong-ngomong ilmu pendidikan dan bimbingan konseling, berarti kan kamu di dunia pendidikan cocok nih punya jiwa mendidik gitu ya. Minat nggak di ilmu pendidikan BK? Kalau soal BK kayaknya enggak dulu sih. Aku ngerasa memang tertarik tapi aku kayak enggak dulu deh. Karena kayak aku rasa endingnya kalau aku ngejalanin kayaknya enggak dulu sih, Bu. Takutnya ya itu yang Ibu bilang enggak semangat, enggak apa ya? Enggak semangat dan enggak senang hati gitu lah jalaninnya. Minat di BK karena sebenarnya kamu juga pendengar yang baik ya, karena banyak teman yang curhat ya. Iya. Tapi ya enggak apa-apa, itu kan dari hati ya. Iya. Oke, nah dari itu tadi berarti dapat disimpulkan kamu tuh mengarah ke ilmu pendidikan nggak sih? Ya tentang mendidik. Ya kalau dua itu ya Mungkin guru bahasa Inggris atau guru karena suka pelajaran PAK, guru PAK, suka bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, itu gimana menurut Joy? Menurutku kalau aku sih yes. Iya, langsung yes dong. Kalau aku ya gimana ya? Setelah Ibu bilang begitu ya kayak aku ngerasa kenapa tidak gitu loh, Bu. Tapi ya tetap aja ada dua pilihan dan pilihanku nggak selalu satu kan. Begitu, Bu. Ya, sini kita pilih ya antara dua itu ya. Iya, tapi mungkin di sesi kedua. Nah, tugasnya Joy di sesi satu ini adalah berarti kan kamu fix ya antara ilmu pendidikan bahasa Inggris atau ilmu pendidikan agama. Nah, tugasnya adalah kamu mencari kekurangan dan kelebihan dari masing-masing jurusan itu. Dari agama, dari bahasa Inggris. Iya. Misalnya tentang peluang bekerja, ya. tentang kuliahnya, tempat berkuliah. Kamu kan juga harus menimbang-nimbang nih. Kira-kira orang tua aku bagaimana ya kalau aku kuliah di sini, entah dari segi dana, entah dari segi
tempat, apalagi Joy kan anak perempuan. Karena kalau dikaitkan dengan komentar pedas, karena kan aku hidup di sana keras kan orang-orangnya Bu, jadi ya untuk logat kebawanya di sana. Nggak apa-apa kan, beda-beda. Iya, Bu. Jawa kayak Bu Esti, luar Jawa kayak Joy gitu. Itu ya, nanti tugasnya itu klasifikasikan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jurusan tadi. Maksudnya tentang peluang kerjanya bagaimana, yang dipelajari apa, kalau agama nanti belajar tentang apa, bahasa Inggris belajar tentang apa, nanti prakteknya di tempat kerja bagaimana, peluang kerjanya bagaimana, itu peluang pikirkan. Saya lebih banyak merekrut mana sih, gitu kan? Nanti zamanmu nanti kan berarti masih 4 tahun lagi tuh. Nah itu gimana tuh peluangnya, saingannya dan lain-lain gitu. Dan kamu lebih cinta yang mana, terus kuliahnya universitas yang sesuai, yang pas itu mana, yang cocok. ya Kok bisa sih. ya gitu ya. Jadi ini sesi 1 kita tutup, nanti istirahat dulu, Joy sambil googling ya. Oh iya Bu. Nanti sesi kedua Bu Esti tanyain lagi mengapa Bu Esti meminta Joy, karena Joy yang akan terjun langsung nanti ke jurusan itu. Iya kan? Iya kan? Iya sih, Bukan Bu Esti kan yang jalan Iya. ini. Coba kalau Bu Esti rekomendasinya kamu deh ini deh, ya kalau cocok, Iya kalau cocok sih. Heeh. Bu, iya. ya kalau sesuai pas kan kita nggak tahu. Jadi Joy yang harus berjuang, karena kan kamu sudah besar, sudah dewasa, hampir dewasa, kan? Hampir. Dewasa gitu ya Joy. Iya, Bu. Bisa ya. Setelah sesi kedua kita akan membahas itu. Bisa. 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 Siap Selalu ya? bisa. Demi masa depan. Iya. Demi masa depan. Kita tutup sesi pertama ini. Istirahat dulu, minum dulu, makan dulu. Nanti kita lanjut dalam sesi kedua. Tapi sudah ada hasil ya. Sudah ada hasil. Sudah ada hasil. Nggak ada. Baru Harus sih. Sudah kelas 12, sudah semester. Ini akhir semester 1 Tuh, Iya. besok udah semester 2, udah mau selesai loh. Januari, nanti tuh tahun depan kamu banyak liburnya juga. Biasanya semester 2 banyak tanggal merah. Yay. Iya, Satu kata yay. tapi nanti rasanya cepet banget. Iya sih karena libur. Harus tetapkan tujuanmu. Apalagi kalau daftar dari sekarang, misalnya mau di swasta, oh iya tentukan juga mau swasta atau negeri ya. Kalau di iya. swasta nanti banyak beasiswa sebelum negeri juga. Seperti itu. Iya sih biar menarik juga kan ya. Iya Bu. Gitu ya. Ya Bu. Kita tutup sesi 1 ini. Kita selesaikan sesi 1 ini. Silakan Joy istirahat. Oke Bu. Oke. Terima Sampai kasih, jumpa Bu. nanti. Iya, terima kasih, Bu. Yuk. Oke Joy, saatnya sesi kedua ya. Iya, Bu. Nanti sudah istirahat ya. Iya. Sudah minum, sudah makan? Sudah. Sudah kenyang ya. Iya, soalnya, Bu. Oke. Jika demikian, kita akan membahas sesi kedua ini, di mana Bu Esti akan menanyakan nih perkembangannya dari googling tadi ya selama istirahat. Iya. Tentang keputusan kamu, maksudnya bukan lebih ke keputusan ya, lebih ke pencarianmu gimana sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jurusan tadi. Jurusan nantinya ya. Oh iya. Jadi kan tadi pilihan Joy kan ilmu pendidikan agama atau ilmu bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Nah, tadi sesi 1 Bu Esti minta kamu mencari kelebihan dan kekurangannya. Lalu kuliahnya di mana, yang akreditasinya A itu di mana, kan gitu ya Joy. Oke, kalau gitu kalau boleh Bu Esti mereview sesi 1, intinya kan kalau dari orang tua Joy memilihkan 3 jurusan, antara pendeta, guru bahasa Inggris, atau dokter. Tetapi kalau teman-teman kamu jadi pendeta aja gitu Iya. kan. Kalau dari mata pelajaran kamu suka pelajaran agama dan bahasa Inggris. Iya. Terus kalau dari Joy sendiri tadi kita menyimpulkan bersama-sama bagaimana kalau jurusan ilmu bahasa Inggris dan ilmu pendidikan agama, lalu agama Kristen. Lalu kamu mengatakan ya gitu kan. Yes. Jadi tugasnya adalah tadi mencari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jurusan itu. Iya. Oke, sudah siap membahas itu? Siap ya. Siap. Oke, siap. Kalau gitu kita masuk aja ya ke intinya. Gimana Joy hasil googlingmu? Apa kelebihan dan kekurangan dari ilmu PAK, pendidikan agama Kristen dan bahasa Inggris? Kalau untuk soal kekurangan ya, untuk soal kekurangan kan apa ya, kekurangan dan kelebihan, kita mulai dari kekurangannya aja ya Bu. Kalau dari kekurangan yang aku dapetin, sebenarnya kedua ini tuh punya kekurangan yang sama sih Bu. Kayak nanti tuh mungkin aku nggak bisa ngajar mata pelajaran lain, itu udah tentu ya, karena hanya satu pelajaran yang aku akan ajari.
Terus kalau yang soal kelebihan, ya kalau soal kelebihan mungkin ya dua-duanya sama-sama aku suka, jadi aku akan jalani dengan senang hati. Ya itu sih kekurangan dan kelebihan. Kalau perjurusannya itu kalau kekurangan di PAK ini ya susah dapat yang akreditasi A, karena juga meskipun ada kayak contohnya nih kampus contohnya saat itu memang bagus. Begitupun kata orang tuaku yang temannya alumni juga kan udah di sana. Ya memang bagus, cuman kayak itu nggak ada PAK, sayang banget sih Bu. Itu ilmu teologi. Iya, ilmu teologi tok. Atau ya mungkin ya karena alumni yang sana juga teologi juga Bu. Nah terus kayak PAK lagi ya Bu. Kekurangannya PAK nih, aku memang belum ketemu kampus yang akreditasinya bagus, A contohnya, dan dia itu nggak ada jurusan PAK-nya Bu. Memang udah banyak rekomendasi yang datang, udah banyak pikiran yang masuk, cuman sayang banget nggak ada PAK Bu. Dan juga untuk soal PAK aku mau yang keras dan asrama. Dan ya untuk soal asrama ya sejauh ini belum ada Bu. Nah kalau kelebihan di PAK ini bahasa baru, kayak apa ya, bahasa Ibrani, Yunani. Nah dan memang aku suka soal belajar bahasa baru karena ya kayak aku suka tantangan gitu. Tuh dapat tantangan baru. Ya mungkin kekurangan memang banyak, tapi kelebihan yang baru aku dapatkan sejauh ini hanya satu itu sih. Nah kalau lanjut ke yang bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris itu kekurangannya nggak ada kampus yang asrama, nggak ada kampus yang asrama, dan memang akreditasinya bagus. Tapi ya untuk soal kelebihan, mungkin soal kampus yang sejauh ini aku dapetin contohnya UKSW ya Bu, UKSW. Nah kebetulan kita di Salatiga kan udah apa ya, keluarga juga udah di sini, jadinya ya untuk kuliah di UKSW mungkin nggak akan jauh dari keluarga gitu. Oke, jadi kalau yang PAK nanti kemana dong? Kampus yang sudah mau cari gitu. Untuk yang aku udah dapetin itu yang di Ambon Bu. Di Ambon ya, Ambon. Itu ada PAK ya, pendidikan agama Kristen ya. Iya, Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Kristen Protestan. Berarti gelarnya nanti SPD. Iya Bu. Ya untuk kalau nggak mandang akreditasi ya itu sih, ya akreditasinya B. Tapi ya lebih baik B daripada C ya. Lebih baik B daripada C ya. Pokoknya ya nanti kita coba. Semoga di akhir konseling ini dapat sih Bu. Calon asik. Kalau di agama PAK mungkin STT Abdiel kamu udah googling itu? Iya di Ungaran ya Bu. Sudah googling tentang itu? Ya kalau soal googling sebenarnya belum sejauh itu, tapi karena pas tadi ketik STT yang dekat itu Ungaran, tadi di Ungaran. Jadi ya ya bisa dipikir-pikir sih Bu. Tapi ya itu juga ada plusnya karena itu asrama ya Bu. Asrama. Ya semoga aja ada PAK-nya. Karena memang aku hanya googling STT, belum ketik PAK sih jujur aja, tapi ya berharap aja soalnya memang ada kakak-kakak PPL yang di gereja dari STT sana. Itu Bu. Asrama juga ya? Iya, asrama. Oke. Berarti ini tuh Joy pengennya jadi guru? Iya Bu. Iya. Berarti kamu lebih dominan ke jiwa mendidik ya? Iya, jiwa mendidik. Berarti oke. Kalau lebih dominan ke jiwa pendidik, misalnya mau agama ya, mending cari STT yang gelarnya SPD. Iya. Karena itu akan memudahkan Joy ketika menjadi guru. Kalau gelarnya STH jadi guru itu agak terombang-ambing. Iya terombang-ambing. Karena STH itu yang untuk pendeta ya. Oh iya. Tapi kalau nanti misalnya mau jadi pendeta, gelar SPD kan tidak masalah. Ya toh? Iya. Semua akan menerima, tinggal kamu kuliah lagi. Seperti itu kan. Nah kalau di dunia pendidikan memang harus lurus. Kalau SPD itu lebih ada arahnya gitu. Nanti arahnya ke misalnya sertifikat pendidik atau kemana, itu lebih mudah dengan gelar SPD. Seperti itu. Itu kalau memang mau ke pendidikan gitu ya, maksudnya nggak minat jadi pendeta atau pendeta lah, itu berarti ke SPD itu. Nanti kalau mau jadi dosen tinggal belajar tentang teologinya, entah langsung S2-nya kan juga bisa kan, begitu, gitu Joy. Tapi kalau bahasa Inggris tadi minatnya di
UKSW. Iya. Bahasa Inggris juga itu juga unggul. Akreditasi A unggul. Unggul lagi, udah A unggul. Pakai lengkap sih. Iya. Nah, kalau kamu pintar bahasa, langsung saja ke bahasa Inggris juga bisa FBS. Iya Di sih. UKSW. Apalagi itu yang aku suka ya. Iya, apalagi ada seni-seninya. Tadi kan hasil psikotesmu juga artistiknya tuh tinggi kan. Iya. Jadi jiwa senimu juga tinggi gitu. Penerus Pak Sentot. Aduh, mau nggak aja sih. Tapi untuk soal guru seni budaya, no. Nah, Lebih ke bahasa sih aku jadi ya. bahasa. Jadi ini masih 2 nih, Joy. Iya, aku masih 2 makanya. Masih 2. Kita harus cari 1, Joy. 1 teratas. Nah, Satu teratas. jadi ini kamu harus benar-benar renungin. Kalau dengan bicara mungkin masih bimbang, coba dengan tulisan. Jadi kamu menulis di LKPD yang Bu Esti siapkan ini. Nomor 1, paling kamu pengen apa? Tulis Aku pengen. dari hati dan pikiranmu. Tulisan yang paling kamu pengen. Yang kedua apa? Kalau bahkan ada yang ketiga apa? Oh. Salah 3. Coba bacakan. Plan pertama apa? Plan pertama itu jurusan pendidikan bahasa Inggris di UKSW Salatiga. Terus yang kedua itu jurusan pendidikan agama Kristen di Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Kristen Protestan di Ambon. Oke, berarti sudah disimpulkan ya, Joy itu sebenarnya paling pengen banget jurusan pendidikan bahasa Inggris di UKSW. Nanti nggak apa-apa, kamu kuliah S1 bahasa Inggris dulu, kan jadi guru juga jadi berkat toh bagi Iya, anak-anak, ya toh? Iya, Bisa Bu. nasihati juga, nggak cuma ngajari bahasa Inggris aja tanpa hati mengasihi kan? Mantap Joy, berarti sudah memutuskan akhirnya ya dengan Akhirnya tulisan. Oke, kalau begitu sudah fix. Yang pertama kamu pengen pendidikan bahasa Inggris, plan B-nya kamu pengen pendidikan agama Kristen gitu. Tapi Iya, yang Bu. paling kamu pengen adalah pendidikan bahasa Inggris sesuai yang kamu suka, yaitu bahasa. Siapa tahu bisa keliling dunia. Iya Bu, kayak ada cerita di balik bahasa Inggris ini sih. Soalnya kayak dulu kan aku di Wamena kan Bu. Nah di SMP-nya ini mereka tuh ada program tiap tahunnya untuk ngajar di pedalaman. Jadi ya memang dari situ aku pertama aku memang kayak karena dari dulu aku pengen jadi dokter, tapi semenjak ikut di program ini, aku malah suka jadi guru. Jadi kayak jadi guru bahasa Inggris tuh kayak ada feel sendiri gitu loh Bu. Makanya kayak ada sukacita sendirinya, kayak there's a joy itu. Makanya ya mereka jadi ya kayak ya untuk soal rencana karir aku memang mau jurusan pendidikan bahasa Inggris. Soal kerjanya nanti mungkin aku lebih pilih untuk pedalaman sih Bu. Wow, nanti melayani besar. Oke, nah karena karirnya sudah terpecahkan ya antara kedua hal ini, kedilematisan kita. Dilema. Teorinya Krumboltz yang pertama ya, itu kita harus punya pertolongan, yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu diimbangi dengan apa? Kita tahu bahwa kita sehat, itu 1. Kita tahu bahwa kita mampu. 2. Terus kita tahu bagaimana persiapan untuk kedepannya. Kalau seperti misal mau jadi tentara, kita harus persiapan apa? Jasmaninya loh. Kita harus fisiknya kuat, giginya nggak boleh lubang, terus larinya kuat, push up-nya kuat kayak gitu kan. Karena Joy guru nanti berarti kamu mentalnya, kedewasaannya harus dipersiapkan, jiwa mengasihinya harus dipersiapkan. Komunikasi Benar, komunikasi harus dipersiapkan. Karena juga tidak memungkiri nanti murid-muridnya ngeselin atau rekan kerjanya kita nggak sepikir, sevisi misi, itu juga akan jadi masalah. Jadi kita harus punya prinsip, dan yang terutama hati kita harus murni. Memang pengen melayani, bukan hanya karena cuan, karena gaji. Kalau kita prioritasnya gaji, bisa jadi kita mengabaikan tuh hati kita tuh nggak masuk ke situ. Iya sih, karena hanya fokus ke uangnya aja kan. Yang kedua adalah gigih. Kita harus gigih dari awal sampai akhir. Jadi nanti kalau kuliah kita harus konsisten. Aku mau IPK-nya lebih dari 3,5. Misal ya. Terus aku mau aku harus bisa sampai ini kayak gitu. Aku harus punya pengalaman ini. Gigih. Kalau ada kendala, kamu harus bangkit lagi, nggak boleh jatuh. Yang ketiga, kita harus jadi orang harus fleksibel, nggak boleh kaku. Misalnya kalau kaku itu seperti kita nggak realistis, tetapi Joy sudah realistis. Kamu sudah sesuai dengan apa yang menjadi passionmu. Jadi ya
kamu fleksibel, nggak seperti di awal kamu pengen dokter harus jadi dokter, bahasa pengen jadi dokter itu kan terlalu berat. Iya terlalu berat sih Bu. Tapi kamu realistis, kamu Iya. fleksibel, berarti bagus. Nah, terima kasih Bu. Berarti kamu sudah menerapkan teori ini secara nggak langsung, benar nggak? Iya sih Bu. Orang tuamu juga bagus banget mendukung apa yang menjadi passion anaknya. Bagus. Oke. Yang keempat adalah optimis Joy. Kita harus optimis in everything. Harus segala harus kita harus optimis ya toh. Iya. Naik jatuh ya bangkit lagi. Nangis boleh, tapi habis itu harus bangkit lagi. Terus yang kelima adalah resiko. Risiko. Setiap keputusan ada Resikonya. Kita pilih resiko yang paling kecil. Itu gitu ya Joy. Iya. Bisa? Bisa. Berarti sudah ya konseling kita hari ini. Kamu sudah memutuskan untuk memilih pendidikan bahasa Inggris kampusnya di UKSW UKSW. Oke, terus tadi ya rumput teorinya kita harus punya bekal apa aja tadi? Ingin tahu, gigih, fleksibel, optimis, nggak boleh pesimis. Terus apa ya yang terakhir tuh? Resiko. Padahal ada Resikonya. kamu dayanya cepet banget nih. Semoga meningkat lah sih. Ya Bu. Oke, mantap. Berarti sudah plong belum? Ya, plong sih. Kayak oh ya sudah terpecahkan ya misteri karir selama ini ya. Pada akhirnya ini loh yang ya plong sih Bu rasanya. Fresh, flow. Dan segera bertindak ya Joy. Yang Iya, ada Bu. pada daftar kamu harus bertindak. Jangan mau kalah. Iya. Pokoknya harus bertindak, jangan terlalu banyak merenung juga. Suwen, selak tutup, selak kebak kuotanya. Iya, gara-gara nanti mau ketutup nanti kayak nggak ada potongan harganya ya. Ya harus sih. Iya. Habisnya langsung ya. Iya Bu. Ciao. Oke, kalau begitu karena sudah terpecahkan, kita akan tutup layanan konseling ini. Terima kasih untuk 2 sesi ini. Jadi kesimpulannya tadi apa, Joy? Apa ini kesimpulan hasilnya ini? Kesimpulan dari hasil ini ya seorang Joy akan mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris di UKSW. Sip. Ya. Jadi ya terus berjuang, jadi berkat untuk UKSW. Aktiflah dalam segala hal. Maksudnya kayak seimbang ya antara pelajaran sama aktivitas. Tapi pengalaman itu lebih mahal harganya. Iya sih. Daripada kayak kuku-kuku kuliah pulang tidur nggak ada pengalamannya. Pasti komunikasimu juga tambah mantap. Karena kamu akan komunikasi sama dosen, sama petinggi-petinggi gitu ya. Yap. Ada yang mau disampaikan? Terus soal disampaikan sih mau bilang terima kasih aja sih Bu sudah membantu dan ya rasanya kayak gimana ya, nggak salah juga sih tanya ibu. Iya, Dan udah ikut konseling ini ya terima kasih sih, udah mau sabar menghadapi aku yang cerewet ini. Enggak, cuy juga sabar. Oke. Terima kasih ibu. Sama-sama Joy. Maaf juga kalau Bu Esti ada salah kata atau perbuatan yang nggak berkenan di hatinya Joy. Iya Bu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dalam doa ya. Iya, kita tutup dalam doa. Amin. Oke Joy, kita usai pada sesi konseling hari ini. Nanti Bu Esti akan memonitor juga ya. Iya, Bu. Sampai Joy mendapatkan kuliah. Sip. Ya, oke. Oke, kalau gitu selamat sore. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Yo.